jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang tersebut. Karena kalau kita tidak memiliki masyhad pandangan kepada orang yang dekat kepada Allah, sekelas Nabi saja kita tidak akan melihat keberkahan pada diri mereka. Allah firmankan di dalam Al-Quran, orang kuffar Quraisy bagaimana ketika mereka melihat Nabi, apa yang mereka ucapkan? Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi seperti apa ini? Makan, shopping di pasar, berbelanja, makan seperti kita, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena pandangan mereka hanyalah pandangan manusiawi. Padahal mereka orang yang dekat kepada Allah, para murabbi yang ada di dalam hati mereka, bagaimana umat menjadi orang yang benar, umat menjadi orang yang betul, umat menjadi orang yang faham kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Karena tanpa ada madrasah, tanpa ada pondok pesantren, maka tentu tidak akan ada orang yang berilmu. Kalau sudah tidak ada orang yang berilmu, maka mikrofon ini akan dikuasai orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka rusaklah umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'asa'an juhala fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka rusak. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu bagaimana bisa memberi? Maka dengan adanya madrasah ini adalah sesuatu yang membuat senyum manis pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pasti bangga, Rasulullah pasti bahagia, Rasulullah SAW pasti senang. Karena saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada sesuatu yang lebih membuat Rasulullah SAW bahagia melebihi ketika kita bersama-sama saling bantu membantu di dalam membangun madrasah, sehingga ada jil, sehingga ada generasi-generasi berikut kita yang mereka betul-betul orang-orang yang mutafannin dalam ilmu-ilmu agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kita ini bahagia. Artinya kita ini disayang sama Allah. Kita ini dicintai oleh Allah. Orang Cimaung ini adalah orang-orang yang memang betul-betul diperhatikan oleh Allah. Kalau tidak, mana mungkin Allah gerakkan hati para ulama untuk membangun satu madrasah di tempat ini. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan. Allah inginkan kebaikan kepada si fulan, maka Allah permudah jalan dia untuk menuntut ilmu, yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan. Tapi artinya mafhum daripada mantuq hadis ini, kata ulama, kalau Allah tidak suka kepada satu orang, satu kaum, satu kabilah, satu kampung, maka Allah jauhkan kampung tersebut dari para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan orang-orang tersebut dari orang yang berilmu, sehingga mereka tidak memiliki cara dan sarana untuk bisa menjadi orang yang alim. Maka dari itu, sekali lagi saya ulangi, kita ini kalau beramal susah. Ibadah kadang-kadang riya, kadang-kadang ujub, pengen dilihat orang. Ibadah yang wajib kadang-kadang lupa, apalagi yang sunnah. Karena sunnah tidak akan sah kecuali dengan melakukan kewajiban. Karena nafilah artinya ziyadah. Ziyadah artinya kelebihan dari sesuatu yang sudah penuh. Kalau yang penuh saja belum penuh, apa yang lebih? Walaupun ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, bisa menambal faraid yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Tapi sebagian ulama mengartikan nafilah itu artinya ziyadah. Kalau ziyadah dari sesuatu, maka kalau tidak lebih, bagaimana mungkin ziyadah bisa dilakukan? Nafilah bisa dilakukan. Oleh karena itu, ya, kita ini harus bersatu. Kita lihat, wah, saya ini tidak ada amaliyah yang bisa saya banggakan di hadapan Allah. Setidaknya saya membantu. Saya nggak punya uang, saya masih bisa membantu. Memberitahu kepada orang lain yang memiliki harta bahwa saya tidak memiliki link di dalam masalah itu. Saya membantu dengan pikiran saya. Saya membantu. Oh, agama Islam ini pasti akan mulia. Pertanyaannya, apakah kamu ikut andil dalam kemuliaan agama Islam? Agama Islam tanpa ada pondok pesantren akan mulia, itu janji Allah. Al-izzatu lillah. Allah katakan il-hasr, innamal izzatu lillah. Kemuliaan milik Allah, milik Rasul, milik umat mukmin. Tapi pertanyaannya, apakah saya dan antum ikut andil di dalam kemuliaan Islam? Apapun caranya, kita semua adalah makhluk yang punya, yang bisa.
kecuali kalau kita tidak mau. Bahkan masuk surga kata Rasulullah SAW, semua umatku kata Rasulullah SAW masuk surga, kecuali illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Kata Rasulullah SAW, maka sahabat mengatakan, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Orang yang taat kepada aku berarti mau masuk surga. Orang yang tidak taat kepada aku berarti dia adalah orang yang enggan, menolak. Oleh karena itu, ya, pilihannya ada pada diri kita. Pilihannya, ini adalah tahun baru. Tahun baru, kita berharap ini adalah tahunnya ilmu. Kita berharap umat, wah saya ini umurnya sudah terlalu tua, saya punya anak, saya nadarkan untuk Allah. Saya punya adik, saya nadarkan untuk Allah. Saya punya keluarga, saya nadarkan untuk Allah. Saya jadikan dia betul-betul pejuang Rasulullah SAW, berjuang di jalan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling bantu-membantu di jalan Allah. Dan insya Allah semua tadi dari Masya Allah, acara dari awal banyak para kiai, para ulama, para habaib semuanya ya memberikan kepada kita wejangan-wejangan ilmu. Jangan sampai kita pulang tangan kosong. Ya, kita ambil beberapa poin yang penting, kita bawa ke rumah, kita amalkan. Dan yang terpenting adalah jaga ulama-ulama kita selagi mereka berada di sisi kita, karena dengan kepergian mereka pergilah ilmu. Kata Rasulullah SAW, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sungguhnya ilmu itu pergi bukan begitu saja pergi, akan tetapi yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala ambil ilmu dengan matinya para ulama. Karena setiap ulama yang antum lihat, yang antum kenal ataupun yang tidak antum kenal, memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Memahami satu hadis berbeda. Makanya Al-Malyabari ketika mengarang Fathul Mu'in ditanya kenapa tidak ada haid nifas, apa katanya? Ar-rijalu ma tahid wan nisa'u ma tas'al. Laki-laki tidak haid dan perempuan tidak mau tanya kepada saya. Umat itu malas untuk bertanya. Sehingga apa? Para ulama terkadang tidak mengeluarkan sesuatu. Paling apa? Kalau saya mau membahas ikhtilaf antara Al-Farra dan Akhfash atau Al-Basriyin, Al-Kufiyin di dalam masail nahwiyah atau di dalam masail fiqhiyah antara Ramli, Al-Imam Ramli atau Ibn Hajar, tidak mungkin. Karena apa? Kita tidak akan faham kepada hal-hal tersebut. Faham atau tidak? Maka para ulama gali terus ilmu mereka. Jangan sampai kita penyebab mereka bodoh dan tidak mau murajaah. Kita yang kena sasaran di sisi Allah. Ya, jadi sekali lagi kita masih punya ya kemungkinan untuk menjadi pejuang ilmu. Kalau tidak kita punya keluarga. Ya. Kalau tidak keluarga, kita sisihkan apa yang kita punya, pikiran kita, harta kita, tenaga kita. Tidak punya juga link-link kita sebarkan kepada orang lain bahwa di tempat ini ada taman surga. Ada taman surga, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kampung ini dari malapetaka. Di dalam hadis yang sahih, saya akhiri hadis yang sahih. Rasulullah SAW didatangi seseorang, adik sama kakak. Si kakak ini rajin berniaga, berbisnis, sehingga menghasilkan uang yang sangat banyak. Tapi adiknya malas-malesan. Di dalam urusan bisnis dia tidak mau. Kemana dia pergi? Setiap hari menuntut ilmu kepada Rasulullah. Setiap hari yang dia lakukan hanyalah ibadah kepada Allah. Maka kakaknya datang kepada Rasulullah setelah menasihati beberapa kali, wahai adikku, kamu ini harus berbisnis juga. Saya takut nanti kalau kamu sudah nikah. Sekarang kamu enak ada saya selalu bagi. Nanti kalau saya sudah tidak ada, dari mana kamu dapat harta? Kata adiknya, kalau kakak tidak mau bagi saya harta, itu urusan kakak. Saya sudah terlalu asyik dengan Allah dan Rasulnya. Maka datanglah kedua orang ini kepada Rasulullah. Kakaknya curhat cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, adik saya ini tidak mau berbisnis, tidak mau bekerja, dia malas, hanya ibadah, cari ilmu. Uang semuanya saya yang tanggung. Saya takut nanti kalau saya sudah tidak ada, siapa yang tanggung? Apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi, mungkin saja, mungkinnya Rasulullah, la'allanya Rasulullah itu benar. Kata Rasulullah, kamu itu dipermudah rezeki kamu karena berkat dia menuntut ilmu. Jadi ini partner bisnis sebenarnya. Yang satu bekerja secara kasat mata, dia bekerja. Yang satu mengetuk pintu Allah sehingga memberikan keberkahan kepada kakaknya. Kakaknya dipermudah, bisnis mudah, semua serba gampang. Allah turunkan rahmat kepadanya, Allah berikan kemudahan.
Kata Nabi Muhammad, bisa jadi karena berkah adik kamu yang menuntut ilmu. Makanya kampung kita ada penuntut ilmu, Allah berikan keindahan, kemudahan, curahan rahmat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada malapetaka musibah. Bisa jadi di daerah lain Allah turunkan musibah, na'udzubillah min dzalik, tapi Allah selamatkan di satu tempat, di situ ada penuntut ilmu. Paham toh? Ya, mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan insya Allah Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang khadim, berkhidmah kepada ilmu, berkhidmah kepada ulama, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Wa sallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik lagi dari tahun yang lalu, Allah sembuh.